Sugeng siang Mas Gus. Sugeng siang, semangat pasti dong. Saya itu gini loh, teman-teman, saya kasih tahu ya untuk masalah from pembela Islam, ya, untuk masalah FPI yang telah dibubarkan. Tetap kita waspada karena mereka satu server membuat sebuah community atau komunitas atau sebuah perkumpulan yang dengan huruf singkatannya sama, tetapi arti singkatannya berbeda. Dari pembela bisa menjadi pejuang, bisa jadi persatuan gitu. Jadi dari from pembela Islam bisa jadi from persatuan Islam. Karena memang para bohir-bohir ini mengenalnya sebagai istilahnya adalah FPI. Dan komunitas itu atau pengurus-pengurus organisasi tersebut yang sudah dilarang sama negara, saya rasa tidak ikhlas lah ya kalau dia perjuangannya dan dia sudah dikenal untuk politik, dia bisa dapat dana anggaran yang besar, dia bisa jual perkumpulannya atau organisasinya. Makanya dia mempertahankan dengan istilah FPI gitu. Walaupun arti singkatannya berbeda, tetapi perjuangannya sama dan itu dijadikan ajang politik. Itu kan sebuah paham. Politik itu kan sangat potensi dari berpolitik ini kan paham. Secara tidak langsung paham. Keterpihakan ini kan paham. Coba kalau kamu keterpihakan, kamu berpihaknya sama si A contoh ya. Sama si A, kalau si A pemahamannya seperti itu yang kita idolakan, mau tidak mau kita akan menyukai pemahaman orang yang kita idolakan, walaupun sekalipun itu salah. Gitu guys. Kalau saya pribadi tetap waspada dan saya masih silent dulu. Kalau saya silent dulu. Ya cukup teman-teman saya belah. Pastikan itu. Saya mah tahu Habib Lutfi mah. Iya Ki. Aku kan ngasih tahu yang nggak tahu. Biar Gus yang nggak patuh sama pemerintah tidak tegas saja. Tidak tegas lah pasti itu. Saya mau tahu iya siang Gus siang. Radianto mat siang. Ting 88 siap. Sedang menonton Koiron. Jogja nyimak kali ngopi nih Kingki. Tetap waspada. Nanti saya pastikan ini orang-orang dari FPI yang berganti dengan tujuannya sama, provokasi, sebar paham. Saya pastikan saya akan habisi. Sekarang mah saya mau istirahat sejenak lah ya. Saya mau ngurusin BSA sejenak. Saya mau fokus ngurusin BSA sejenak saja. Tantangan kita malah lebih besar ini daripada yang kemarin, saudara. Lebih besar tantangan saat ini daripada kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin sudah jelas paham-paham mereka itu betul-betul menanamkan sebagai wujud orang yang rasis, intoleran, sebagai orang yang radikal. Hanya berbeda mereka itu mendapatkan simpatikan dari orang dengan bersembunyi ataupun dengan menggunakan topeng agama. Dan ini berganti baju pun sama. Saya rasa negara itu tidak bodoh. Saya rasa pemerintah tidak bodoh, di atas sana tidak bodoh. Lawang sana saya sendiri saja nggak mau. Kalau untuk masalah menganalisa hal seperti itu, dikatakan saya terlalu bodoh, saya tidak mau. Saya sudah tahu, sudah paham urut-urutannya seperti apa. Bohir-bohir masih dipertahankan itu. Pengurus-pengurus perkumpulan tersebut masih mempertahankan dengan istilah FPI. Ya sekarang begini saudara. Kalau mereka suka memframing dulu, FPI kan sama dengan sama-sama ormas yang sudah terlarang, sama-sama seperti PKI. Ya? FPI sama PKI itu tidak ada bedanya, sama-sama terlarang statusnya. Kalau dulu ada framingan, PKI dikambing hitamkan, bahkan ada orang membuat buku, aku bangga jadi anak PKI. Ya? Sekarang coba ada yang nulis buku, aku bangga jadi anak FPI ya. Coba bikin aja. Bikin. Karena sama-sama terlarang.
Gak ada sejarah pemerintah kalah sama ormas. Gak ada. Ya makanya saya katakan, saya pastikan saya akan habisi. Media sosial akan menelanjangi, akan menghabisi mereka-mereka yang memang betul-betul bikin pecah belah atas nama agama. Membuat kotak-kotak umat. Mereka menanamkan pemahaman-pemahaman rasisme, radikalisme, intoleransi. Saya pastikan saya habisi. Saya pasti habisi mereka. Saya sendiri yang akan habisi. Paling dibantu sama tentara-tentara langit, cyber NKRI. Saya menghabisi di media sosial saja cukup. Pemerintah vonis, aparat kepolisian yang vonis, itu aja sudah. Saya pastikan habisi mereka-mereka. Karena apa? Meresahkan masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat ini sangat meresahkan yang namanya paham-paham seperti itu. Hanya bedanya mereka kelihatan suci karena berlindung di balik agama. BSA nggak perlu diurus Gus Arya, ntar malu sendiri. Dia sudah nggak tahu malu itu. Saya itu nggak pernah ngurusin dia. Cuman saya sudah pernah berjanji, di saat ada BSH yang dari luar negeri pulang, ayo katanya waktu itu kan gagah pengen proses, sekarang saya pengen proses mereka. Betul, kalau polisi saat ini belum proses mereka, karena bukan berarti polisi itu takut sama mereka. Mereka itu artis bukan apa-apa, bukan. Lawang cuman oknum TKW kok. Saya nanggepin juga malu kalau ngetek namanya dia. Betul itu. Cuman polisi belum memproses karena masih menunggu bukti dan saksi. Bukan berarti tidak diproses, pasti akan diproses. Orang-orang itu. Saya pastikan itu pasti akan diproses. Makanya saya betul-betul kecam keras yang namanya barisan sakit hati, BSH, ya. Hadapi saya sendirian, gak usah pakai pasukan. Kalau pasukan saya sih tentara langit semua. Saya habisi, saya pastikan itu orang-orang biasa saya habisin. Saya sekarang kan sudah menjadi orang yang sableng, orang yang kuceluk saya. Ya jelas lah, saya itu sudah tidak ada masa lalu. Tugas-tugas saya, misi saya, keinginan saya sudah tercapai semua. Saya masih tinggal habis-habisin biasa saja. Saya menghabisi pakai ini saudara, tidak pakai baku hantam. Karena ngotori tangan. Kita nggak boleh jadi orang yang radikal seperti itu. Main hakim sendiri nggak perlu. Saya akan habisi karena saya tahu kamu punya delik hukum, kamu punya celah-celah hukum yang perlu saya proses. Saya akan habisi, saya pastikan itu. Karena kamu sudah menzalimi saya akan pastikan itu. Saya pastikan itu orang-orang biasa. Orang-orang barisan sakit hati, saya pastikan kalian semuanya akan kualat, akan jungkel semua kalian. Yang ngaku orang kaya, yang ngaku gagah, yang katanya perkasa, datang lawan saya. Saya bukan takabur, tetapi saya yakin karena Allah, karena kebenaran itu tidak akan pernah tertukar. Saya melawan se-Indonesia saja. Orang-orang radikalisme, orang-orang intoleransi, orang-orang rasis, merem saya ngelawan. Apalagi barisan-barisan sakit hati internal. Artis bukan, orang kaya juga cuma ngaku-ngaku. Orang sangar juga nggak berani ketemu dengan saya. Mentalnya mental tempe. Saya kasih tahu itu. Dan orang-orang seperti itu, orang-orang punya karakternya adalah pecundang. Nengok kena Gatot Kaca itu, ke dodoku endi dodomu gitu. Kenapa mereka takut? Karena mereka salah. Hanya mereka malu saja. Karena gak mau bertobat saja mereka, gak mau mengakui kesalahannya saja. Tetapi malah terus-terusan membuat ujaran kebencian, membuat sara setiap hari, mengadu domba. Nah itulah mereka. Makanya saya pasti akan saya habisin. Saya pasti akan habisin. Jangankan kamu, ya, pentolan-pentolan mereka aja saya habisin. Pentolan-pentolannya aja saya habisin, saya lawan, ya. Apalagi kamu biasa itu apa? Artis bukan, banyak viewernya ya bukan, banyak followernya ya ndak ada. Kamu tuh ya kere ya belende, tapi suka menghina, dasar pengangguran katanya. Saya pengangguran, duitnya banyak, cukup hidup saya, mobil saya banyak, rumah saya di mana-mana. Coba bayangin, pondok saya di mana-mana. Iya, orang-orang seperti itu harus disombongin.
Terus kalau ngomong jangan kemana aja yang bener aja. Nah, ini bener. Saya ngomong emang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan di beranda Gus Arya saya lebih jelasnya. Saya habiskan. Iya, saya pastikan habis. Saya dulu sudah pernah berjanji dalam hati, dalam waktu 2 tahun saya tahan itu. Saya tidak pernah membalas nyinyiran, musuhan, fitnahan, framingan, karena saya rasa dia bukan musuh saya. Musuh saya adalah paham yang makar terhadap Indonesia, makar terhadap ideologi bangsa, makar terhadap paham-paham kebinekaan, Pancasila, agama yang sedang dimakar. Itulah musuh saya. Tetapi saya biarkan kok mereka semakin ngelucak, seolah-olah kok saya seperti membiarkan. Nah ini. Dan saya berjanji, oke lah, nanti saya akan selesaikan setelah urusan-urusan saya selesai. Dan sekarang urusan-urusan saya sudah selesai. Saya sedikit pun gak akan kasih ruang, gak akan kasih jengkal. Saya kejar semua, termasuk orang belakang-belakangnya. Orang di belakangnya biasa siapa, aktor-aktornya siapa, semuanya saya pastiin, saya habisin semua. Itu saya begitu. Karena mereka udah jahat, dibina gak bisa, harus dibinasakan. Saya habisin mereka. Kamu masuk penjara atau nyawa kamu yang hilang, saya habisin. Saya pastikan itu. Keren toh, sama saya itu keren. Sudah belak-belakan saja kalau sama saya sih, gak perlu takut. Nyawa hilang jelas lah, setiap orang kan pasti mati ya. Saya gak ngancam sih. Nyawa hilang pasti jelas. Setiap orang pasti mati, itu udah ketentuan Allah itu. Penuh guys, tokonya guys. Penuh guys, tokonya guys. Benar, saya akan habisin. Saya pastikan itu saya akan habisin. Gak akan sedikit pun saya kasih ruang. Saya pasti akan habisin. Benar-benar saya akan habisin. Sarul mana bro? Sarul? Masih di rumah. Oh, masih di rumah. Ya, saya pastikan pasti saya akan habisin mereka. Iya benar. Menang kondang, kalah memalukan ya Gus. Betul, bukan apa-apa, karena mereka itu jahat sekali loh ya. Mereka itu orang-orang jahat. Saya itu udah kesel ya, sampai urusan ibu saya diteror ya, orang tua saya yang di Kudus masih saya simpan semua, ingat ya, sampai saya punya keluarga dihabisin sama mereka ini. Betul itu saya. Makanya saya diamkan karena saya masih punya visi misi yang lebih besar, gak ngurusin orang-orang seperti itu. Tapi karena ini urusan saya yang lebih besar ini sudah kelar, satu-satu kelar, dan saya pastikan orang-orang jahat itu saya akan habisi. Saya akan habisi. Saya sekarang lagi kurang semangat karena masalah-masalah itu yang visi misi saya udah selesai, jadi kurang semangat. Sekarang saya mau luangkan semangat saya untuk ngurusin BSH.
Kan udah pulang nih, ada yang di luar negeri pulang. Habisin. Yang bro, salam, saya salam. Nanti sambil nunggu ini, sambil nunggu topik yang lebih seru, saudara. Saya menyikapi bahasanya Gus NKRI rego mati, ora kena ubah, ora kena uwah, los, ora rewel Gus. Betul, wanangi jagat. Gus, akunku di sama Kadrun, tidak bisa dibuka juga Gus. Cara bukanya kayak apa ya? Asal dulu verifikasi pembuatan Facebooknya nomornya masih aktif, Vikayanti. Aktifkan nomor yang waktu dulu untuk konfirmasi atau untuk verifikasi waktu pendaftaran Facebook. Atau verifikasinya diaktifkan, nanti bisa diambil kembali. Setelah itu ganti password ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nih, Desa, kalau kamu dengar saya ngomong, saya itu sudah ramalkan kematian saya. Kematian saya itu bakal dicincang-cincang pakai pedang atau pakai becek. Ya, sudah saatnya dibinasakan, sepertinya nggak bisa dibina lagi. Saya sudah cukup diam lama ini. Karena mereka sudah mencolek keluarga saya, jadi hukumnya wajib untuk dibinasakan sekalian. Rambut baru udah lama ngawur, udah lama. Mantap lah. Ya beginilah. Ya sambil streaming, sambil santai, saya sambil ngurusin receh, golek-golek receh ya. Cari rezeki. Aku jualan kaos. Siapa namanya Gus? Saya orang Flores Manggarai. Jangan disebutkan di sini, saudara. Inbox saja. Orang Manggarai, saudara Agustinus. Saya sudah koordinasi, saya sudah sampaikan sama Ketua Laskar Timur. Saya sudah sampaikan kepada sahabat-sahabat orang Flores juga sudah. Teman-teman dari orang Ambon juga sudah. Ya. Karena saya yakin sahabat-sahabat Timur malu punya saudara seperti itu yang sudah dibina baik. Apalagi saya salah satu orang yang kontrol sosial penegakan tentang masalah toleransi, ras, suku. Tetapi saya betul-betul ditelanjangi oleh salah satu oknum orang Manggarai, orang Flores. Iya, gagap pakai merah ya. Merah banyak, baju-baju merah banyak nih ada nih. Nih merah. Ini banyak. Ini merah. Ini merah nih. 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 Bom begini ada nih. Bom bogi. Ya. Ini bandrolnya 199. Tapi di sini saya jual 104. Nggak percaya nih. Cuman orang belanja ke sini. Orang belanja beli lusinan gitu buat jual lagi. Nih. Distributor sini jual lagi. Ambil sini jual lagi. Tuh. Serius tuh, 104. Ini banyak combat, bukan kartun, combat asli Bandung. Nih. Oke Pak Agustinus Mangur, siap. Nanti saya inbox ya saudara. Nih.
Stoknya lagi datang nih, banyak nih. Bisa beli online nggak Gus? Bisa, tapi minimal beli 1 lusin ya. Bisa minimal 1 lusin ya. Buat keluarga bisa, nanti mau ukurannya apa tinggal ngomong, mau L, mau XL, mau M. Tuh. Online minimal 1 lusin ya. Tuh. Nah kayak begini 104 nih, ini 104, ini 103 ini. Ini 103. Ini 103 ini lebih bagus. Ya ini 104. Nah ini 104 nih. Ini 104. Yeah. Siap Pak Agustinus, terima kasih Pak Agustinus. Bisa teman-teman kalau mau apa? Mau ambil, mau beli bisa. Minimal selusin ya. Soalnya aku nggak ini, kalau yang di sini nggak jual ecer. Nah, itu dikasih harganya harga murah, harga modal. Pokoknya Gus pakai kaos tetap gagah. Makasih. Aku jadi GR. Saya mau pakai apa saja pantas, yang nggak pantas itu kalau telanjang gitu coba repot ya. Banyak kok beberapa anggota siber saya kirim barang kodian sampai ribuan piece. Mereka ada yang buka toko, mereka ada yang jualan online. Terima kasih. Saya kirim-kirimin. Ya insya Allah kalau barang-barang ini, barang-barang saya ini kan produksi sendiri, insya Allah harga paling murah lah. Paling murah se-Indonesia udah. Kita juga kirim ke Makassar, kita kirim juga ke Kalimantan, Sumatera. Ya jadi kalau beli minimal selusin ya. Kalau ngirim 1 rugi ongkosnya kasihan. Kalau selusin jatuhnya jadi berapa Gus? Saya kasih harga 300.000. Satunya 25. Kalau yang S30 saya kasih harga 360 dapat selusin, udah sekeluarga pakai semua. Gus, nomor yang ada di FB Gus. Iya itu nomor aktif. Itu nanti dibuka. Kayaknya lagi istirahat kalau jam segini. Itu admin saya nanti akan disampaikan. Kalau mau pesen barang-barang kaos, pengen belanja kayak begini, kaos distro asli ya. Nanti inbox. Nanti kalau itu kan admin ya, nomor admin. Nanti kodenya info kaos gitu aja. Kodenya info kaos. Nanti dilayani. Nanti langsung diarahin, dikasih nomor admin toko saya. Boleh dong aku dari Bandung ikutan bisnis, boleh dong. Ini barang aja saya produksikan dari Bandung malahan. Ini kalau saya jual ini kan di Jawa, kalau di Bandung tuh malah mahal. Malah harganya lebih tinggi. Di Jawa malah saya tuang lebih murah. Ya nyari rezeki lah ya, receh-receh. Yang penting receh-receh dikumpulin jadi bukit. Lumayan bisa buat jihad. Lumayan tuh bisa buat nyumpel mulutnya orang-orang biasa yang nakal-nakal. Jadi sebelum belian ya Gus, ya sama buat modal kawin lagi. Oke, nanti aku sambung lagi teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Ya, tetap semangat, tetap berjuang terus. Jangan pernah kendor, jangan pernah takut. Satu komando, cyber cerdas, cyber netizen waras. Tetap jaga NKRI. Ya, kita akhiri dulu, kita sambung lagi nanti.
Kawin lagi satu aja belum, ya orang masalah. Kawin lagi yang penting. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Broly, sorry aku pamit dulu, nanti disambung lagi ya.